Berpikir positif? Ilmu di baliknya yang sebenarnya, speaker, bukan yang kamu bayangkan. Halo semuanya. Jadi, kamu pasti sudah mendengar ini berjuta kali. Pikirkan yang positif saja. Dari orang tua, pelatih, bahkan mungkin dari meme. Kedengarannya agak sederhana. Dan mungkin sedikit menjengkelkan, terutama saat kamu sedang stres menghadapi ujian, mengalami masa sulit, atau sekadar sedang punya hari yang buruk. Apakah ini hanya nasihat kosong yang tak berguna? Atau sebenarnya ada sesuatu yang kuat di baliknya? Hari ini, kita akan masuk ke mode ilmu pengetahuan sepenuhnya. Kita akan membedah apa arti berpikir positif yang sebenarnya, apa yang bisa dan tidak bisa dilakukannya untukmu, dan bagaimana menggunakannya tanpa menjadi toksik. Ayo kita bahas. Yang bukan kita bicarakan, hal-hal palsu. Pertama, mari singkirkan sampahnya. Kita tidak membicarakan pemikiran ajaib. Percaya bahwa sekadar menginginkan nilai A akan mewujudkannya tanpa belajar. Penyangkalan. Berpura-pura masalah atau perasaan sedihmu tidak ada. Aku tidak stres karena putus cinta, semuanya sempurna. Tidak. Positivitas toksik. Menekan emosi yang nyata dan sulit pada diri sendiri atau orang lain dengan ucapan, pokoknya harus senang. Hal-hal seperti itu tidaklah kuat. Seringkali justru berbahaya. Kekuatan super yang sebenarnya, hal-hal yang didukung ilmu pengetahuan. Berpikir positif yang sesungguhnya lebih mirip seperangkat keterampilan mental. Ilmuwan mempelajarinya sebagai 1. Kacamata sang optimis. Kebiasaan berpikir, kegagalan ini sementara, dan mungkin saja aku bisa mengatasinya. Daripada, segalanya hancur selamanya. 2. Membingkai ulang. Melihat situasi penuh tekanan dan bertanya, adakah cara lain untuk melihat ini? Mungkin presentasi yang gagal itu bukanlah bencana. Itu adalah umpan balik keras yang bisa membuat presentasi berikutmu luar biasa. 3. Mesin harapan. Ini bukan sekadar perasaan. Ini adalah tujuan jalan keyakinan. Aku ingin masuk tim, tujuan. Aku bisa latihan gerakan ini dan minta tips pada pelatih, jalan. Dan aku yakin bisa berusaha, keyakinan. Bagaimana ini benar-benar mengubah otak hidupmu? Ini bukan hanya ada di pikiranmu. Ini mengubah otakmu yang sesungguhnya, neuroplastisitas. Melatih keterampilan ini seperti olahraga untuk bagian otak yang mengelola stres dan perencanaan. Ini secara harfiah membangun jalur saraf yang lebih kuat dan tenang. Manfaatnya nyata. Kesehatan mental. Ini menjadi penyangga terhadap kecemasan dan depresi. Menuliskan 3 hal yang kamu syukuri setiap hari? Itu adalah trik sederhana yang terbukti. Kesehatan fisik. Orang yang optimis seringkali punya sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat dan mengatasi stres dengan lebih baik, yang artinya kamu lebih jarang sakit dan punya lebih banyak energi. Kinerja. Percaya bahwa kamu bisa berkembang, growth mindset, membuatmu berusaha lebih keras, bertahan lebih lama, dan melihat lebih banyak solusi. Ini ramalan yang terwujud sendiri. Kehidupan sosial, orang secara alami tertarik pada mereka yang umumnya penuh harap dan mendukung. Ini membangun pertemanan yang lebih baik. Bahaya besar saat ini berdampak buruk. Oke, tapi ini bukan hanya tentang hal-hal cerah. Ada jebakan serius. Memaksakan kepalsuan, jika kamu sedang berduka atau sangat terluka, memaksakan senyuman bisa membuatmu merasa lebih buruk. Kamu perlu memproses emosi yang sesungguhnya terlebih dahulu. Merasakan perasaanmu bukanlah kegagalan. Permainan menyalahkan, mengatakan pada seseorang yang sedang berjuang, pokoknya berpikir positif, itu kejam. Itu menyiratkan rasa sakit mereka adalah kesalahan mereka sendiri. Jangan pernah lakukan ini. Optimisme yang tidak realistis, aku tidak perlu belajar, aku sedang memvisualisasikan nilai A. Ini mengarah pada kegagalan besar. Berpikir positif adalah untuk usaha, bukan pengganti usaha.
Hanya getaran baik adalah jebakan, ini memutus koneksi yang nyata. Terkadang, menjadi teman yang baik berarti berkata, itu menyebalkan, aku di sini untukmu. Bukan, lihatlah sisi baiknya. Buku panduan barumu, cara menggunakannya dengan bijak. Jadi, inilah cara yang seimbang dan kuat untuk benar-benar memanfaatkannya. 1. Rasakan dulu. Beri nama emosinya. Aku sangat kecewa. Aku benar-benar cemas. Biarkan ia ada di sana sejenak. 2. Ajukan pertanyaan membingkai ulang, nanti. Setelah gelombang emosi awal mereda, tanyakan, adakah sudut pandang lain, atau apa satu hal kecil yang bisa aku kendalikan di sini? 3. Pasangkan positivitas dengan rencana. Aku yakin bisa melewati ini, keyakinan positif. Jadi langkah pertamaku adalah buat rencana, belajar 30 menit, minta dukungan teman. 4. Latih rasa syukur mikro. Jangan hanya memikirkannya. Tuliskan satu hal spesifik dan kecil yang baik hari ini. Sinar matahari terasa hangat. Hewan peliharaanmu lucu. Ini membangun kacamata sang optimis. 5. Tinggalkan tujuan, selalu positif. Berusahalah untuk, umumnya penuh harap, tapi realistis. Beberapa hari akan gelap. Itu manusiawi. Tujuanmu adalah untuk bangkit kembali, bukan untuk tidak pernah terjatuh. Kesimpulan utama. Kekuatan sebenarnya dari berpikir positif bukanlah tentang berpura-pura hidup itu sempurna. Ini tentang menyadari bahwa pikiranmu membentuk fokusmu, fokusmu membentuk tindakanmu, dan tindakanmu membentuk hidupmu. Ini adalah alat. Salah satu alat paling kuat yang kamu miliki untuk membangun ketahanan, kesehatan, dan mencapai tujuanmu. Tapi seperti alat kuat lainnya, kamu harus menggunakannya dengan bijak, dengan kejujuran, fleksibilitas, dan selalu disertai tindakan. Jangan sekadar berpikir positif. Berpikirlah strategis. Berpikirlah penuh harap. Dan yang terpenting, rasakan yang nyata. Apa satu pembingkaian ulang kecil yang baru-baru ini kamu gunakan? Tulis di komentar. Dan jika ini membantumu, tekan tombol suka dan berlangganan untuk eksplorasi lebih dalam tentang membuat otakmu bekerja untukmu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.